Kemudian mereka juga mewartakan pesan itu sebagai duta Kristus, sebagai agen-agen Injil Kristus. Bahkan ketika mereka dibelenggu di penjara, mereka tidak bisa membelenggu berita Injil yang mereka sampaikan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-18 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Para Rasul Kristus. Firman Tuhan akan kita baca bersama dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu, Yesus naik ke atas bukit dan dia memanggil 12 orang yang sudah dia pilih. Lalu mereka datang kepadanya, dia mengangkat mereka sebagai rasul-rasulnya, supaya mereka bersama-sama dengan dia dan mereka juga bisa diutus untuk menyebarkan berita keselamatan. Dia juga memberikan kuasa kepada mereka supaya mereka bisa mengusir setan-setan. Nama-nama ke-12 rasul yang dipilih itu adalah Simon yang Yesus beri nama baru Petrus, dan kedua anak dari Zebedius yaitu Yakobus dan Yohanes. Yesus juga memberi nama baru untuk mereka, Boanerges. Nama itu berarti anak-anak guntur ataupun halilintar. Lalu yang lainnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, dan juga Yakobus anak dari Alfeus, Tadeus, dan Simon yang pernah mengikuti gerakan orang-orang yang berjuang supaya Israel bebas dari penjajahan Roma, dan Yudas yang berasal dari desa Kariot. Dialah yang kemudian mengkhianati Yesus. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 3 ayat 13 sampai 19. Sahabat Biblika yang terkasih, di dalam pelayanan Yesus adalah penting untuk mengangkat dan melatih para rasulnya. Orang-orang yang akan mengikutinya dan melanjutkan pekerjaannya setelah kematiannya. Mereka juga akan mengalami penderitaan yang luar biasa dan mengalami mati martir. Dalam teks kita Markus 3 ayat 13 sampai 19, kita membaca tentang pengangkatan mereka untuk bersamanya dan kemudian diutus untuk berkhotbah, mengabarkan Injil, menyembuhkan dan mengusir iblis. Lukas memberitahu kita bahwa pemilihan itu dilakukan pada malam hari. Lukas 6 ayat 12. Dalam pelajaran lain untuk Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4, perhatikan diberikan pada identitas dan sejarah setiap orang. Dalam pelajaran ini, kita berfokus pada mereka keseluruhan pelayanan untuk Kristus dan dunia. Intinya, mereka berfungsi sebagai yang pertama, saksi untuk kebangkitan. Mereka adalah saksi mata kebangkitan Yesus. Yesus telah menunjukkan dirinya hidup melalui berbagai bukti. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Yesus menugaskan mereka untuk bersaksi tentang Dia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 untuk mengabarkan Injil pergi sampai ke ujung dunia. Petrus menjelaskan bahwa para rasul akan menjadi saksi bagi kebangkitannya. Demikianlah mereka bersaksi berulang kali dan berkali-kali. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul, bisa kita baca semuanya.
Kemudian mereka meletakkan dasar yang kokoh untuk iman kita. Yesus mengharapkan kita untuk percaya kepadanya melalui perkataan para rasulnya. Terlepas dari Injil dan surat yang mereka tulis, kita hanya tahu sedikit tentang Yesus. Kesaksian para rasul memberitahu kita tentang kehidupan, mukjizat, dan kebangkitannya. Cara hidup dan mati mereka memberikan kredibilitas pada kesaksian mereka. Mereka sangat menderita karena iman mereka. Misalnya Petrus yang disalib dengan terbalik, kemudian saudaranya yakni Andreas yang disalib dengan bentuk silang berbentuk X, dan kemudian rasul-rasul yang lainnya semua mati martir kecuali Yohanes yang mati di pengasingan. Semuanya kecuali Yohanes mengalami mati martir. Para rasul menjalankan peran penting di dalam memberikan kesaksian yang dapat diandalkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, sehingga iman kita kepadanya dapat bertumpu pada dasar yang kokoh. Mereka juga menjabat sebagai duta untuk Kristus. Sebagai perwakilan pesan dari Injil, mereka diutus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Injil diberikan sebagai suatu pewartaan pelayanan rekonsiliasi, pewartaan tentang pendamaian antara Allah dan manusia. Kemudian mereka juga mewartakan pesan itu sebagai duta Kristus, sebagai agen-agen Injil Kristus. Bahkan ketika mereka dibelenggu di penjara, mereka tidak bisa membelenggu berita Injil yang mereka sampaikan. Para rasul juga memberitakan kisah keselamatan, yakni kalau kita melihat bagaimana mereka menyampaikan pesan Injil dengan memohon agar semua didamaikan dengan Allah. Mereka juga memohon dan meminta agar sebagai rekan sekerja Kristus untuk tidak menerima kasih karunia Tuhan dengan sia-sia. Lalu ada peringatan akan bahaya apabila mereka menolak Kristus dan pesan Injilnya. Semua poin-poin penting ini disampaikan oleh para rasul ketika mereka melayani berkeliling dari kota ke kota. Peringatan tentang apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak mematuhi Injil bisa dibaca di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7-9. Para rasul sebagai duta Kristus mengungkapkan kabar baik keselamatan bagi dunia. Sudahkah kita menerima pesan mereka dengan kesetiaan dan ketaatan? Tapi perhatikan juga peran mereka sebagai yang ketiga, guru untuk murid. Mereka melanjutkan pekerjaan yang dimulai oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak mengungkapkan semua hal selama pelayanannya di dunia. Seperti yang dicatat oleh Yohanes di dalam Injilnya, pasal 16 ayat 12, masih ada banyak hal yang mau kusampaikan kepada kalian, tetapi kalian tidak sanggup menerimanya sekarang. Roh Kudus akan mengungkapkan semua kebenaran kepada para rasul. Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, Dialah yang akan memimpin kalian ke dalam semua ajaran rohani yang benar, karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan Dia hanya menyampaikan apa yang Dia dengar dari Bapa-Ku. Dia juga akan memberitahukan kepada kalian apa yang akan terjadi nanti. Melalui ajarannya, Aku akan dipermuliakan karena Dia akan menyampaikan kepada kalian semua yang Dia terima dari Aku. Yohanes 16 ayat 13-14. Roh Kudus akan mengingatkan mereka tentang perkataan Yesus. Aku sudah mengatakan semua ini waktu Aku masih ada bersama-sama dengan kalian. Tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa supaya Aku dimuliakan, Dialah yang akan mengajarkan kalian tentang segala sesuatu. Dan Dia akan mengingatkan kalian tentang semua yang sudah Aku ajarkan kepada kalian. Yohanes 14 ayat 25-26. Ini adalah bagian dari amanat agung yang diberikan kepada mereka, agar mereka pergi ke seantero dunia untuk memberitakan Injil dan menjadikan mereka
sekalian bangsa itu sebagai murid Yesus, mengajar mereka, membaptis mereka. Ini menyatakan seluruh nasihat Tuhan, karena dengan setia saya sudah memberitahukan kepada kalian semua ajaran yang Allah kehendaki untuk kalian ketahui. Kisah Rasul 20 ayat 27. Mengajar semua hal yang berhubungan dengan hidup dan kesalehan. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita sesuai dengan kemuliaan dan kebaikannya. 2 Petrus 1 ayat 3. Menjadi kewenangan bagi gereja, yakni melanjutkan dengan teguh di dalam doktrin atau ajaran para rasul. Mereka rajin mempelajari ajaran para rasul dan juga sering berkumpul dalam persekutuan, berdoa bersama dan makan bersama. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Menerima kata-kata mereka sebagai firman Tuhan. Hal ini juga yang membuat kami tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah, yaitu waktu kalian mendengar berita keselamatan itu dari kami. Kalian masing-masing menerimanya sebagai firman Allah dan bukan sebagai perkataan manusia. Dan tanggapanmu itu sungguh benar, karena firman Allah hidup dan berkuasa di dalam diri kita masing-masing yang percaya kepada Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Menerima apa yang mereka tulis sebagai perintah Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 37. Menolak mereka sama dengan menolak Kristus. Bisa dibaca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 2 ayat 8, Lukas 10 ayat 16. Melalui para rasulnya, Yesus terus mengajar gerejanya seperti kita terus teguh di dalam ajaran mereka. Terakhir, pentingnya peran rasul dilihat dari landasan untuk gereja. Bersama dengan Kristus, gereja dibangun di atas Kristus sebagai batu penjuru utama. Jangan sampai ada orang yang membangun di atas dasar yang lain. Fondasi yang satu-satunya hanyalah Kristus Yesus. 1 Korintus 3 ayat 11. Tetapi para rasul juga merupakan bagian dari fondasi pembangunan rohani. Jadi kalian, orang yang bukan Yahudi, tidak dianggap lagi seperti pendatang yang tidak mempunyai hak apapun. Tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah, warga kerajaan Allah, dan anggota keluarga Allah. Kita semua menjadi seperti sebuah rumah yang dibangun di atas batu-batu fondasi yang besar yang melambangkan para nabi dan rasul. Dan batu fondasi yang terutama adalah Kristus Yesus sendiri. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Nama mereka bahkan digambarkan seperti yang tertulis di atas fondasi Yerusalem baru, yang merupakan gereja ataupun mempelai anak domba. Wahyu 21 ayat 9 sampai 10 dan ayat 14. Sebagai dasar pelayanan, iman kita melalui kesaksian mata mereka dan juga melalui doktrin-doktrin yang mereka ajarkan, itu mengajarkan kepada setiap kita pada hari ini untuk melakukan perintah agung Tuhan, dan juga sebagai harapan kita, sehingga melalui pesan-pesan para rasul ini kita bersama-sama bergiat dan bertekun di dalam pelayanan. Kesimpulannya, dunia berhutang banyak kepada para rasul Yesus Kristus. Tanpa mereka, kita akan tahu sedikit tentang Yesus dari Nazaret. Tanpa mereka, kita akan memiliki sedikit alasan untuk percaya kepadanya. Sebagai murid Kristus, marilah kita memberi mereka kehormatan dan rasa hormat yang menjadi hak mereka, dengan tetap teguh di dalam ajaran atau doktrin yang pernah mereka ajarkan kepada kita, dengan menghormati otoritas doktrin mereka. Jadi marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan dan menaati ajaran yang sudah kita terima dari Yesus Anak Allah, supaya kita tidak ikut disesatkan oleh arus jahat dunia ini. Karena kalau perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada Musa melalui malaikat-malaikat harus ditaati,
tentu kita harus lebih taat kepada ajaran yang langsung disampaikan oleh anak Allah sendiri kepada kita. Secara Israel menunjukkan bahwa seluruh hukum Taurat itu terbukti benar, dan siapapun yang tidak menaatinya akan menerima balasannya dari Allah sesuai dengan perbuatannya. Jadi janganlah kita berpikir bahwa kita bisa terlepas dari hukuman Allah kalau kita tidak menghargai dan tidak menaati berita keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan perlu kita ingat bahwa kita menerima berita keselamatan itu dari orang-orang pertama yang mendengarkannya secara langsung dari Tuhan. Mereka sudah menjelaskannya secara tegas kepada kita bahwa kabar itu benar. Allah sendiri juga membuktikan bahwa berita itu benar, yaitu dengan cara membuat segala macam keajaiban dan melalui berbagai macam kemampuan khusus yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah. Ibrani 2 ayat 1-4. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kesaksian para rasul, kita semakin diteguhkan dan kita juga semakin didorong untuk memiliki semangat seperti mereka yang tekun memberitakan Injil, sehingga hidup mereka dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan persembahan yang memuliakan Tuhan. Kiranya kita boleh meneladani kisah rasul-rasul yang sungguh hidupnya itu memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus meneguhkan kita semuanya serta memberkati kita. Shalom.